Tentunya di zaman sekarang tuh pasti banyak guys ya, yang Gen Z atau enggak Gen Alpha, bahkan yang masih kuliah atau enggak sekolah, mereka tuh bingung, udah dapat duit, cuman cara ngolahnya gimana. Nah tenang ya guys ya, di sini aku mau sharing bareng ChatGPT juga, gimana sih cara kalian biar bisa ngolah uang kalian dan agar kalian tuh bisa punya tabungan dan tentunya bisa diinvestasiin ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian gimana sih cara mengatur keuangan buat itu Gen Z, Gen Alpha, bahkan teman-teman yang masih kuliah dan juga yang sekolah ya cuy. Buat teman-teman jangan lupa untuk di subscribe dulu dan juga di like biar apa? Biar teman-teman bisa ngebantu channel kecil ini biar bisa makin berkembang ya cuy. Jadi untuk yang pertama ini gue bersama ChatGPT sepakat juga kalau misalnya kalian harus paham tentang arus keuangan atau money flow. Dan dari money flow ini sendiri teman-teman harus tahu dari mulai teman-teman dapat duitnya gimana, dari income-nya, dari cara teman-teman kira-kira nih sebulannya itu dapat 2 juta atau enggak 3 juta. Nah, dari situlah teman-teman harus bisa mengatur keuangan. Nah, dari teman-teman beli jajanan atau enggak beli pulsa, beli kuota, naik transportasi, bensin, itu semuanya itu harus dicatat guys ya. Pokoknya money flow itu dari uang masuk sampai uang keluar itu harus dibiasakan. Dan biasanya ini gue itu make Excel. Contoh misalnya guys ya. Jadi gue itu kalau misalnya lagi gabut atau nggak mungkin lagi ya sehari sekali lah. Nah sehari sekali itu gue kebetulan itu pastinya akan namanya itu untuk mencatat keuangan gue. Contohnya kayak gini kurang lebih. Nah pastinya untuk keuangan gue seperti ini. Dan untuk namanya udah simpel aja, kayak tanggal, kategori pengeluaran, deskripsi, jumlah pengeluaran, duit segala macam ya. Nah ini udah ditulis aja gini guys ya, simpel aja gitu, nggak perlu ribet-ribet. Dan nanti ketika teman-teman udah di akhir itu nanti bisa dibilang ya tinggal totalin aja ya, teman-teman tuh tahu jumlahnya itu gimana. Nah contohnya ini dari pengeluaran gue sendiri dari bulan Juni sampai bulan November kurang lebih segini. Dan untuk yang Desember gue belum masukin karena ya Desember ini belum selesai gitu ya, biar gue tahu money flow gue tuh dari pemasukannya berapa, pengeluarannya juga berapa. Dan gue biar tahu kalau misalnya ya ternyata gue udah segini gitu pengeluarannya, ternyata gue pemasukannya segini ya bulan ini ya, dan gue harus tahu gitu. Dan kalau misalnya udah stop kira-kira wah gue pengen batasin nih seminggu ini gue mau batasin 1 juta aja keluar buat makan siang, makan malam, makan pagi nih ya udah. Jadi gue tahu gitu takarannya dan bar minimumnya gue tahu begitu. Untuk yang selanjutnya tentunya untuk yang kedua yaitu ya mungkin udah fleksibel guys ya, dimana ini udah sering banget diajuin sama teman-teman yang lain 50 30 20. Tentunya 50 itu kebutuhan kayak makan, transport, kos, pulsa. Dan ini diterapin tuh bukan di akhir tapi di awal-awal. Ketika lu terima gaji 2 juta contohnya, ya udah lu 1 juta lu sisihin itu buat makan 30% atau sekitar 600 ribu. Nah 600 ribu itu buat lu kayak nongkrong, ngopi, atau enggak lu mungkin pengen holiday ke Tangerang, ke Banten, nobar segala macamnya. Nah nanti 400 ribunya lagi itu lu bisa sisihin buat tabung atau enggak investasi. Ya mungkin kalau misalnya lu masih bingung nabungnya di mana, contohnya lu bisa nabung emas atau enggak lu nabung di saham, di bibit, ajaib, Stockbit dan lain-lain. Masih banyak lah pokoknya yang teman-teman bisa pelajari. Tapi kalau teman-teman masih pemula tentunya bibit aja itu udah cukup, apalagi ajaib. Nah jadi ya 50 30 20 ini udah basic banget. Dan teman-teman pasti sering temuin kalau misalnya orang yang paham investasi. Buat investasi pemula lebih baik 50 30 20. Dan ini cocok buat teman-teman yang gajinya UMR, bahkan UMR ke bawah dari 1 sampai 5 juta. Selanjutnya, bedakan antara kebutuhan sama keinginan. Pastinya di setiap kalian itu ada yang namanya kebutuhan, ada yang keinginan. Tapi di Gen Z atau nggak di Gen Alpha atau nggak kalian yang kuliah, ada yang sekolah juga, pastinya sangat susah banget buat ngebedain antara kebutuhan sama keinginan. Bang, gua kan butuh kuota bang buat keseharian gua, internet, buat baca WA segala macamnya. Nah itu kebutuhan. Bang, gua kan butuh Bang, gua kan mau ganti sepatu nih bang. Kebetulan sepatu gua tuh yang sekarang tuh masih rusak bang, cuman dikit aja. Tapi sayang bang, gua gengsi dilihat sama teman-teman gua karena ya gua mau tampil keren aja gitu. Nah ini namanya keinginan. Jadi beda guys ya antara kebutuhan dan keinginan. Kalau misal keinginan itu kayak tadi sepatu contohnya, itu masih bisa disol, masih bisa ya pokoknya di lem-lemin lah biar ya nggak harus beli bulan itu juga. Tapi teman-teman bisa nabung juga dari yang tadi
30%, bukan yang 20% ya. Dan kalau misalnya teman-teman dananya udah cukup, baru bisa dibeli dari dana 30% itu sendiri. Dan tentunya ada resiko atau ada pengorbanan yang teman-teman harus ganti. Mungkin karena yang biasanya teman-teman nongkrong sebulan sekali, yang misalnya itu teman-teman nongkrong sebulan 3 kali, karena beli sepatu mungkin jadi nongkrong sebulan sekali doang atau enggak 2 kali segala macamnya. Dan yang terakhir, ini menurut gua jarang banget anak Gen Z, bahkan bisa dibilang 90% lah yang gue ketahui dari teman-teman gue semua, jarang ada yang mikir untuk dana darurat. Mereka tuh lebih seringnya ya udah fokus ke dana yang sekarang aja, buat foya-foya, buat beli HP, motor, mobil. Tapi mereka lupa kalau di fase selanjutnya ketika dia udah kerja pastinya akan menikah, dan ketika menikah punya anak, punya rumah, punya tempat tinggal, punya orang tua yang harus dikasih nafkah segala macamnya. Dan kenapa dana darurat ini harus dari sekarang atau dana pensiun juga? Ya karena itu, biar nanti kalian itu nggak merasa jadi beban buat orang tua kalian. Dan dana darurat ini tentunya ketika lu lagi sakit, motor lu rusak, motor lu butuh ke bengkel, atau nggak mungkin lu ya butuh obat segala macam ya. Nah ini diambil dari dana darurat. Dan dana darurat itu sendiri bisa dibilang diambil dari mana? Dari 50-30-20 tadi. Diambil dari kalau bisa ya 30% gitu kalau bisa. Jadi 20% ini fokus untuk tabungan dan investasi aja. Dan untuk yang dana darurat sebisa mungkin, kalau teman-teman di Jakarta itu sebisa mungkin 6 kali pengeluaran bulanan. Contoh sebulan kalian itu 2 juta. Nah makanya kalian harus punya safety di tabungan atau di bank itu 12 juta. Kalau teman-teman di desa atau di daerah ya kabupaten, kota, lebih baik 3 kali pengeluaran bulanan. Contoh sebulannya itu cuma 1,5. Nah udah berarti 4,5 juta itu udah aman di bank. Nah sisanya gimana? Kalau misalnya udah lebih dari 5 juta, 6 juta, 7 juta untuk yang di kota itu bisa ditabungin di investasi atau enggak di saham. Dan itu mungkin hanya seberapa aja dari gua. Dan pastinya ini bisa ngebantu walaupun dikit doang. Dan semoga teman-teman di sini ada yang masih bermanfaat juga. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang kurang atau ngasih pendapatan, ngasih pendapat coba tulis di kolom komentar. Gue udah gak sabar banget bacain kalian persatu-satu. Bacain komentar kalian satu persatu. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.